Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria diduga tewas tertabrak karena memancing di jembatan kereta api di Pekalongan. Operasi Patuh Candi 2022 dimulai, warga diimbau patuhi aturan berlalu lintas. Menjadi petani tanaman hias, seorang pemuda asal Kabupaten Klaten meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Kita ke informasi pertama. Seorang pria yang diduga tengah memancing di atas jembatan kereta di Pekalongan tertabrak kereta api jurusan Surabaya. Tragis, tubuh korban hilang diduga jatuh ke sungai, sementara tersisa kaki kanannya yang tersangkut bantalan rel kereta. Warga berkerumun di lokasi seorang pria tertabrak kereta api di jembatan Penjongan Pekalongan. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya diduga tengah memancing di atas jembatan saat kereta api lewat. Tubuh korban hilang diduga terjatuh ke aliran sungai di bawah jembatan. Hanya bagian tubuh kaki yang ditemukan tersangkut di bantalan rel. Menurut keterangan petugas pemeriksa rel kereta, pihaknya mendapat informasi dari masinis yang mengabarkan telah menabrak seorang pemancing. Saat diperiksa di lokasi kejadian, hanya ditemukan kaki kanan korban yang tersangkut di bantalan rel kereta. Diduga korban saat itu tengah memancing di atas rel jembatan dan tidak sempat menyelamatkan diri saat kereta api datang. Kalau dilihat dari kondisinya itu dia mau minggir tapi nggak nyukup. Jadi kehantam. Dari laporan masinis yang diterima, korban terpental ke kali. Ke sungai. Ya. Saat ini upaya yang dilakukan apa ini? Ini upaya yang dilakukan masih pencarian untuk jasad tubuh, karena yang disisakan hanya kaki bagian kanan di sekitaran lokasi area. Ini korban sedang apa tadi? Mancing. Polisi dibantu tim SAR hingga Minggu petang melakukan upaya pencarian di lokasi. Beberapa kapal dikerahkan untuk menyisir lokasi mencari bagian tubuh korban yang diduga hanyut di sungai. Sementara kendaraan korban tengah diidentifikasi petugas kepolisian. Polisi menghimbau masyarakat yang mengenal kendaraan korban atau kehilangan anggota keluarga dengan ciri kendaraan tersebut bisa menghubungi petugas kepolisian terdekat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Komplotan pencuri yang berpura-pura menjadi tukang servis AC di Klaten diringkus polisi. Pelaku menggasak perhiasan emas dan logam mulia senilai 100 juta rupiah. Uang hasil pencurian telah digunakan untuk membayar utang dan bermain judi. Polisi dari Polres Klaten meringkus komplotan pencuri spesialis rumah kosong. Polisi menangkap pelaku berinisial BW di rumahnya di Semarang. Kemudian polisi menangkap lagi pelaku berikutnya berinisial NA. Kasat Reskrim Polres Klaten menjelaskan modus tersangka berpura-pura menjadi tukang servis AC. Pelaku lalu masuk ke rumah korban dan menggasak perhiasan emas serta logam mulia yang disimpan di lemari. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Pelaku berpura-pura memperbaiki rumah sebagai tukang servis AC dan melihat kondisi rumah kosong. Sehingga pelaku sendiri berasal dari Kabupaten Semarang, jadi lintas kabupaten. Modusnya macam-macam, ada servis AC, PLN, menyesuaikan situasi. Di wilayah mana aja dan? Di wilayah mana aja? Boyolali, Magetan. Kalau di Klaten total kerugian baru sekali. Pelaku mengaku perhiasan telah dijual dan laku 53 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan tersangka untuk membayar utang dan judi. Anaknya berapa? Dijual. Berapa? Totalnya kurang lebih 53 juta. Tiga yang dijual. Untuk apa? Untuk judi. Dan bayar utang. Judi apa? Ayam. Ini kan judi ayam.
Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Selama 2 pekan, polisi akan menggelar Operasi Patuh Candi 2022. Meski dilakukan dengan pendekatan humanis, warga yang melanggar aturan berlalu lintas tetap ditindak tegas. Operasi Patuh Candi 2022 telah dimulai. Selama 14 hari ke depan, masyarakat diajak untuk tertib berlalu lintas. Dalam operasi kali ini, pendekatan humanis menjadi pilihan agar warga bisa teredukasi tentang pentingnya menaati aturan berlalu lintas. Namun tindakan tegas tetap berjalan bagi warga yang tidak memakai helm saat mengendarai motor, kondisi kendaraan yang tidak sesuai standar, berboncengan 3 saat mengendarai motor, hingga surat kendaraan yang tidak lengkap. Yaitu 14 hari ke depan, kita semuanya jajaran kepolisian melaksanakan Operasi Patuh Candi 2022. Besar harapan kami kepada masyarakat, mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama dengan protokol kesehatan, kemudian yang kedua tetap tertib berlalu lintas di jalan. Besar harapan dengan kegiatan ini kami juga bisa menekan angka kecelakaan dan memberikan edukasi humanis kepada masyarakat. Operasi Patuh Candi akan berakhir pada 26 Juni mendatang. Diharapkan operasi juga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sehingga mengalami kenaikan hampir 163%. Hanya karena lewat 27 hari dari batasan usia 65 tahun, seorang warga Mojosongo Solo harus menerima kenyataan kembali gagal berangkat haji. Keinginan menunaikan rukun Islam kelima bersama istrinya pun gagal terwujud. Kesedihan menyelimuti kediaman keluarga Heri Purwanto, warga Mojosongo, Solo. Sang kepala keluarga Heri harus mengubur impiannya menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Seharusnya ia berangkat haji bersama istrinya pada tahun 2020. Namun akibat pandemi, keberangkatannya harus ditunda. Tahun ini ia berusia 65 tahun, batas usia yang dipersyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk ibadah haji. Tetapi dengan rencana kepergian tanggal 30 Juni, usianya telah lewat 27 hari. Akhirnya, izin untuk ibadah haji tidak diberikan pemerintah Arab Saudi. Meski kecewa, Heri Purwanto tetap legawa. Dirinya pun meminta istrinya tetap berangkat ke Tanah Suci. Kan kemarin pembatasan dari Kemenak itu 30 Juni. Jadi ada selisih 27 hari. Ya tak masuk ya. Kalau sistem ya seperti itu. Saya menyadari. Hati kecewa. Gimana udah ditunda 2 periode. Antrinya sudah lama. Ya, ini ada pembatasan itu ya gimana lagi. Ini tetap saya suruh berangkat karena tahun depan belum tentu ada jaminan. Saya ya juga berangkat kalau mau bareng saya gitu. Sang istri sempat terpukul. Selama 2 minggu bimbang berangkat haji tanpa ditemani suaminya. Usai mendapat masukan dari seluruh keluarga, ia pun akhirnya berangkat ke Tanah Suci. 2,5 minggu bulan saya sempat. Stres ketika memutuskan akan tetap berangkat. Berangkat atau enggak gitu saya. Terus anak-anak saya yang mendorong saya sama suami saya sama teman-teman satu RW itu udah enggak apa-apa, nanti ada temennya. Sudah dapat pendamping Bu nanti untuk yang sudah tetangga atau tetangga satu RW itu. Dwi akan berangkat haji pada akhir bulan ini. Sementara sang suami masih menyimpan asa agar tahun depan ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi sehingga ia bisa menunaikan ibadah haji. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Musim haji menjadi berkah tersendiri untuk jasa servis tas dan koper haji. Seperti misalnya di Asrama Haji Donohudan Boyolali, dalam sehari jasa servis ini bisa mengerjakan lebih dari 10 tas dan koper.
Lapak jasa servis tas dan koper milik Prabowo yang berada di Gedung Arafah Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali makin sibuk dalam musim haji ini. Banyak tas koper calon haji yang rusak karena berbagai sebab seperti robek, resleting rusak, hingga pegangan penarik koper jebol. Dulu musim haji sebelum pandemi, Prabowo sehari bisa mengerjakan lebih dari 100 tas dan koper. Namun musim haji tahun ini hanya 20 hingga 25 tas dan koper. Untuk tarif reparasi yang dipatok hanya Rp10.000 sampai Rp30.000 tergantung kerusakan. Waktu reparasinya pun cukup singkat, hanya membutuhkan 10 hingga 20 menit pengerjaan. Kalau tahun ini agak berkurang. Gitu. Ramai tahun sebelum pandemi ya. Iya. Gitu. Itu kalau ngerjakan servis gitu berapa menit Mas bisa? Satu tasnya paling lama 10 menit. 10 menit jadi ya.